karena dahsyatnya doa ibu ya, doa ayah ibu, saya bisa bangun dari koma setelah 2 minggu. Catatan pihak rumah sakit. Jadi ini buku diary yang bukan ditulis saya tapi ditulis oleh perawat setiap harinya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk hidup yang kedua kalinya setelah 2 minggu koma dan bisa hidup secara normal seperti orang-orang lainnya. Terima kasih semuanya buat ayah, ibu, saudara-saudara, semua orang-orang yang tidak saya kenal yang mendoakan saya hingga saya bisa sembuh seperti sekarang ini. Ini vlog saya, silahkan mendengarkan pengalaman saya dalam melahirkan di Belanda. Oke. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya melahirkan di Belanda. Melahirkan di Belanda di saat usia saya sudah cukup umur. Jadi tidak normal gitu ya. Saya melahirkan pada umur 35 tahun, bayi kembar dan dipersiapkan untuk kelahiran normal. Jadi di Belanda itu kalau misalkan badan kita kuat gitu ya, dan menurut advice dokter bahwa kita bisa melahirkan normal. Jadi dalam pikiran saya itu saya sudah dipersiapkan saya akan melahirkan normal. Bersama Luke saya udah lihat buku-buku atau baca buku barang lahiran seperti apa yang akan saya inginkan. Kalau misalkan lahiran normal, karena saya bayinya kembar, disarankan oleh dokter saya lahiran bukan disarankan, itu diharuskan ya, lahiran di rumah sakit gitu. Kalau misalkan orang-orang di Belanda itu bisa pilih ya, kalau kata dokter boleh di rumah, itu bisa gitu ya. Jadi atau di verloskunde itu di bidan gitu, itu bisa ya. Terus kita diharuskan di rumah sakit, dan rumah sakit yang dipilih oleh hausarts saya itu adalah rumah sakit Erasmus karena bayi saya kembar, dan menurut dokter saya Erasmus itu spesialis untuk anak kembar itu di Erasmus gitu. Jadi asalnya kan rumah sakit saya San Franciscus kalau biasa gitu ya. Kalau sakit biasa saya dikirimnya ke San Franciscus. Tapi untuk melahirkan dokter hausarts saya mengirim saya ke Erasmus. Jadi saya nggak begitu ketahuan kembar, tidak pakai lagi verloskunde atau bidan ya. Tapi langsung ke rumah sakit. Jadi setiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kehamilan saya diperiksa di USG, di apa semua di rumah sakit oleh ginekolog karena bayi saya kembar, dan itu di Erasmus. Pada hari saya siap untuk melahirkan, tanggal 25 Juli kita ke Erasmus pagi-pagi begitu bangun, karena saya udah nggak kuat lagi ininya, udah si bayinya udah kayaknya udah pingin keluar gitu. Pagi-pagi begitu bangun kita pergi ke sana, tapi ternyata tidak cepat gitu ya, tidak langsung gitu, tidak berapa jam. Jadi kontraksinya tuh lama gitu, dari pagi sampai siang belum aja, sampai tengah malam baru siap untuk keluar. Tengah malam jam 1 berarti udah masuk tanggal 26 ya, 26 Juli. Nah, yang mengagetkan kita semua ternyata si bayinya itu tiba-tiba berputar gitu. Jadi bayi kedua yang berputar. Jadi bayi pertama itu udah dalam posisi untuk melahirkan, yaitu kepala dulu. Tapi bayi yang kedua itu berputar. Dia kakinya dulu.
si ginekolog langsung oke, ini kayaknya tidak bisa melahirkan dalam posisi seperti ini gitu bayi kedua. Dia harus menelepon dokter ginekolog lainnya yang lebih tahu gitu untuk urusan ini. Terus kata si dokter yang dia telepon itu, stop, jangan diteruskan proses melahirkan dan harus dioperasi. Karena operasi itu bisa ditunda ya. Jadi itu saya dibiarkan tidak hari ini gitu. Jadi akan ada dokter yang lain yang akan mendatangi saya, yaitu baru besok harinya. Jam 2 siang kita dipersiapkan akan ini ya. Saya karena punya catatannya di sini, jadi harus sambil mengingat-ingat juga karena udah lupa lagi. Kita dipersiapkan untuk melahirkan, dimasukin ke ruang operasi. Pertama, saya masih ingat, saya hanya bius setengah gitu ya, jadi ini enggak gitu, hanya bawahnya aja yang dibius. Tapi kemudian dokternya bilang, sorry mevrouw, katanya, ini nggak bisa dilakukan bius setengah, harus bius total. Jadi oke, saya siap-siap dibius total ya, berdoa dulu saya gitu ya, terus dibius total. Oke, berjalanlah operasi dan saya baru tahu kejadiannya setelah saya mulai sadar berhari-hari kemudian. Jadi tidak langsung sehari kemudian saya tahu bahwa saya baik-baik saja, tidak, karena banyak drama yang terjadi setelah itu, setelah saya melahirkan di ruang operasi. Operasi itu kan biasanya hanya beberapa menit, ya betul, beberapa menit. Saya sekitar jam 2 siang gitu ya, masuk kamar operasi, katanya 15 menit kemudian Luke sudah bisa melihat cinta cahaya, tapi tidak dengan saya. Dan mulailah trauma melahirkan atau kisah sedih saya dimulai. Saya pendarahan dan tidak bisa langsung keluar kamar operasi. Jam 2 siang ya, itu hari Minggu tanggal 26 Juli. Kemudian Luke baru bisa ketemu saya, dokter baru keluar, jadi 7 jam operasi ya. Dari jam 2 siang, dia jam 8 Luke baru, dokter baru keluar dan menemui Luke. Dokter baru keluar menemui Luke. Bisa dibayangkan, kok bisa sekali ya lama. Yang harusnya hanya beberapa menit saja. Ternyata saya pendarahan dan tidak tahu apa yang terjadi di ruang operasi. Kata dokter, berdoa saja, semoga saya masih bisa bangun di pagi hari, katanya. Itu udah cerita sedih ya. Saya nggak tahu ini Luke pulang atau gimana, tapi keesokan harinya saya bangun dan bisa berkomunikasi setelah operasi yang panjang itu ya, berkomunikasi, tapi ternyata tidak berlangsung bagus ya. Ini disebutkan hari ketiga di rumah sakit, berarti tanggal 25 saya masuk, berarti 1 hari setelah melahirkan ya, tanggal 26, ini tanggal 27 Luke datang. Ternyata begitu ngobrol dengan saya, Luke tidak bisa melanjutkan omongan karena saya tiba-tiba katanya gini, lagi ngomong klek gini katanya, terus nggak bisa ngomong lagi. Langsung Luke bilang ke dokter, itu ada apa dengan saya? Begitu dilihat, katanya saya bleeding lagi. Jadi pertama itu saya melahirkan, dokter itu katanya saya kehilangan banyak darah pada saat operasi, dan 1 hari kemudian bleeding lagi, dan saya harus masuk ruangan operasi lagi. Hari kedua setelah operasi pengeluaran anak-anak, saya harus operasi lagi untuk menyetop bleeding saya. Disebutkan di sini bahwa bahwa saya kehilangan 7 liter. 7 liter masa ya gitu ya, nggak tahu lah. Ini ada di sini darah.
hari keduanya saya masih di dalam, kalau belum bisa bangun dari operasi, belum bisa berkomunikasi ya di sini. Tapi singkat cerita ya, karena ini banyak ceritanya. Singkat cerita, saya harus masuk ruang operasi lagi untuk penyetopan darah lagi. Jadi tanggal 28, jadi hari kedua setelah melahirkan. Ini disebutkannya di sini ya, jam 22 malam, dokter tells Yayang will go into surgery. Jam 1 malam, dokter tell of result operasi Yayang is okay, but not exactly found what they expect they take out of blood. Jadi hanya untuk menyetop darahnya aja katanya. Terus ya udah, ini disebutin juga. Jadi ini adalah email yang ditulis Luke setiap harinya untuk catatan keluarga saya gitu di Indonesia. Jadi daripada nelpon, dia kirim email ke adik dan kakak saya, menulis tentang kondisi saya. Sorry ya, ini rinci sekali ya, mungkin Luke harus jadi penulis di sini ya. Jam 1 dokter cerita bahwa operasi saya oke. Terus jam 1.15 saya call up ayah to tell tell him the news. Terus jam 1.30 call up my mother to tell the news. Jadi karena ibunya Luke itu tinggal di Portugal dan keluarga saya tinggal di Indonesia, jadi Luke harus nelpon ke dua negara ya setiap harinya menceritakan kondisi saya. Jadi ini saya baru 4 hari di rumah sakit, tapi sudah mengalami 3 operasi. Jadi itu cerita pengalaman saya melahirkan, bukan cerita yang sangat indah dilihat gitu ya, didengar. Setelah operasi ketiga ini untuk menyetop darah yang keluar, bleeding, saya itu nggak bisa berkomunikasi, jadi blank gitu ya. Dan gimana ya ini ceritanya, apa yang harus saya ceritakan karena udah lupa lagi ya, terus banyak cerita gitu ya. Ternyata kondisi saya tuh tidak semakin baik gitu ya setelah operasi ketiga. Jadi dokter memutuskan saya untuk membuat saya tidur gitu beberapa hari untuk karena pernapasan saya itu lemah gitu. Jadi kalau misalkan saya bangun itu proses pernafasannya akan capek di saya gitu. Jadi seluruh badan saya tidak kuat, hanya untuk bernapas pun tidak kuat. Jadi untuk kan kalau misalkan orang tidur itu kan lebih rileks gitu ya. Jadi saya ditidurkan, dipaksa untuk tidak bangun gitu, untuk tidak bangun beberapa hari. Tapi ini hanya 3 hari. Terus saya katanya bisa bereaksi, jadi tangan saya bisa bergerak, itu artinya bagus. Dan saya disimpan di mesin breathing ini namanya ya, untuk bantu pernapasan itu semakin dikurangi gitu sampai saya bisa stabil kembali keadaan saya. Ini saya di IC ya, jadi setelah melahirkan, setelah tiga kali operasi, saya disimpan di IC. Hanya satu pasien per orang ya IC ya, kamar IC itu kan intensive care ya, hanya 1 orang beserta mesin-mesin yang pokoknya semua itu badan semua koneksi dengan mesin-mesin bantu gitu ya. Nah udah katanya semakin baik, saya pindah ke high care, jadi dipindahin lagi. Dan bagaimana cerita anak-anak di sana? Oke, sekarang cerita saya aja dulu ya. Saya di high care ceritanya.
eh, membaik, tapi ternyata tidak membaik kembali gitu ya. Saya nggak tahu berapa lama, berapa minggu ada di sana, tapi keadaan saya tidak membaik. Saya tidak bisa bernafas. Terus dokter melihat ada kerusakan di paru-paru saya gitu ya. Kerusakan di paru-paru saya sampai dokter memutuskan mungkin akan mengganti paru-paru gitu. Jadi tidak tahu ya gitu kenapa bisa sampai seperti itu. Dicek mungkin ada apa, semua baik-baik aja, jantung gimana gitu, tapi kenapa saya tidak bisa bernapas dengan baik gitu. Dan dokter melihat mungkin uterus saya atau Barmuder ya, kan rahim saya itu ada bakteri. Untuk mengetahui ada bakteri tidaknya, yang dilakukan adalah harus rahim ini harus diangkat dan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui apa yang terjadi dengan badan saya gitu. Jadi kalau misalkan ada bakteri, bakterinya ada, si dokter memutuskan memperkirakan itu karena di badan saya itu tidak apa-apa, tapi kenapa tidak bisa bernafas? Mungkin ada bakteri awalnya dari rahim. Jadi rahim harus dikeluarkan, dan untuk mengetahui bakteri apa harus dimasukkan si rahimnya itu di laboratorium dan harus diangkat ya. Keputusannya dokter tanya, karena saya udah bisa berkomunikasi ya, mereka tanya apakah saya boleh mengambil rahim kamu. Terus saya minta tanya Luke, gimana katanya, nanti kita tidak akan punya anak lagi. Kata Luke, saya sudah punya 2 anak kembar yang cantik, untuk saya tidak perlu, tapi keputusan untuk diambil rahim itu adalah keputusan kamu, itu badan kamu yang memutuskan. Saya sampai berpikir, ya ampun, ini adalah hidup dan mati saya, dan suami saya bilang bahwa itu adalah keputusan saya. Apa yang ada di badan saya menurut suami saya adalah itu hak kamu gitu. Terus saya oke, saya harus ambil keputusan sendiri, dan saya menyetujui bahwa rahim saya akan diambil. Setelah operasi itu ternyata tidak baik ya, kondisi saya itu tidak semakin baik, malah semakin buruk. Dan setelah operasi pengambilan uterus, saya koma selama 2 minggu. Dan yang terjadi adalah di dalam koma banyak cerita yang saya ingat, dan gimana ya, saya masih hafal apa yang saya ingat di dalam koma saya gitu. Nanti lain kali mungkin saya akan cerita pada seseorang, karena waktu saya ingin bercerita juga pada ibu tidak mau mendengar. Kata ibu, ya yang udah lupakan, anggaplah itu hanya mimpi buruk, kamu koma, yang penting kamu sehat sekarang, dan ayo bangkit dan peliharalah si kembar sebaik-baiknya untuk menjadi manusia yang berguna. Itu ibu saya gitu waktu saya ketemu. Nah, tentang yang terjadi ya, ini semuanya drama gitu ya. Luke harus mempersiapkan waktu saya sakit yang pertama itu ya, waktu setelah melahirkan, apa yang harus dipersiapkan, karena dokter menyarankan saya harus, keluarga saya harus datang karena saya dalam kritis. Ini ada surat yang saya ketemukan, jadi dari Erasmus ya, tuh, to whom in my concern, nama saya, terus lahir tanggal berapa, is critical ill and need intensive care in your hospital Erasmus Medical Center in Rotterdam. We advise her husband to bring her family quickly to Netherlands.
Jadi ini adalah surat yang dikirimkan, yang dikasih oleh Erasmus. Ini ada dua, jadi dari dua departemen gitu ya. Dari dua departemen yang ditujukan kepada keluarga saya gitu ya. Lalu kirim, dan inilah yang membuat orang tua saya harus segera datang pada saat pengajuan visa ya. Ini cepat sekali karena pada saat pengajuan visa itu, jadi visanya bukan namanya spood visa ya, jadi beda ya. Kalau pengajuan visa biasa untuk traveling dengan spood visa. Terus yang ngurusnya itu dari rumah sakit. Jadi yang berkomunikasi pada saat itu dengan keluarga saya di Indonesia itu adalah pihak rumah sakit, atau namanya volunteer ya. Jadi kayak vrijwilliger gitu ya. Jadi orang-orang yang membantu pihak rumah sakit. Jadi pihak ketiga dari rumah sakit yang membantu keluarga yang membutuhkan advis gitu. Jadi si rumah sakit menyerahkan si dokumen ke sana karena Luke itu tidak bisa diganggu gugat. Dia sibuk dengan bayi dan saya gitu. Jadi jangan, kata pihak rumah sakit, jangan si keluarga itu nanya-nanya ke Luke gitu, karena Luke itu pikirannya udah banyak. Apa? Dia harus mengurus Cinta Cahaya. Dia di sini tanpa keluarga, tanpa orang tua, dia sendiri, tanpa teman juga, terus tanpa, semua harus dilakukan sendiri, dan ada istrinya yang sedang sakit yang butuh perhatian dia juga gitu. Jadi Luke itu kan setiap harinya harus bolak-balik dari rumah ke rumah sakit dan melihat anak-anak gitu pada saat saya sakit di rumah sakit. Dan pihak rumah sakit mengirimkan semua dokumen yang dibutuhkan kepada pihak ketiga gitu. Jadi yang membantu rumah sakit untuk kemudian menginformasikannya ke keluarga saya. Jadi ada pihak keluarga yang ditunjuk, yaitu kakak saya dan adik saya, terutama kakak yang pertama ya. Jadi semua dokumen dikirim ke sana, hanya satu sumber ya, ke kakak saya yang pertama, dan dia mengurus dokumen itu untuk membuatkan visa ayah dan ibu karena harus datang ke Belanda. Visanya jadi 1 hari. Begitu dapat surat ini, dia langsung ke Jakarta. Jadi dari Bandung ibu ke Jakarta. Terus kakak itu kebetulan katanya kakak itu lagi sibuk mau ke Australia atau gimana gitu ya. Jadi istrinya juga yang membantu gitu ya, bener-bener ya, namanya Teh Hani, yang membantu pengurusan surat-surat dan yang mengantar orang tua saya ke Jakarta gitu, jadi istrinya. Nah pada saat itu si embassy itu apa ya? Ya embassy ya, embassy di Jakarta itu bilang gini, kapan pergi si orang tua kalian pergi ke Belanda? Ya ini tiketnya baru 3 hari kemudian. Terus coba bayangkan, si kedutaannya marah, tidak boleh 3 hari kemudian, harus besok berangkat katanya. Di Jakarta, ibu saya ada di Jakarta dengan orang tua saya, dan besok harus berangkat ke Jakarta, ke Jakarta gitu. Saya nggak tahu ceritanya gimana, apakah dia balik lagi ke Bandung atau ke Bogor, ke rumah kakak saya ya. Kalau rumah kakak saya kan di Bogor, saya nggak tahu ceritanya, tapi harus besok, dan si tiketnya itu harus ada besok. Jadi ya nyarilah tiket yang bisa berangkat besok. Dan kata ibu saya, yang ibu nggak tahu apa yang diberesin di koper, ternyata kopernya itu, jilbabnya itu hanya yang dipakai dan hanya satu gitu. Jadi waktu ke Belanda pertama kali itu dia hanya punya jilbab satu. Itu yang ngurusin katanya sepupu saya gitu ya, yang ngurusin cover, karena kan kakak kan ada di Jakarta ya. Terus dikirim dan pergi pakai pesawat seadanya, dan ternyata itu business class. Saya baru lihat gitu beberapa bulan kemudian setelah saya ada di rumah.
itu ternyata bisnis kelas ya. Jadi kakak saya kirim pokoknya yang ada pesawat ke sana pada esok hari setelah dari visa ya, dari visa. Oke, itu yang terjadi. Orang tua saya dipanggil, terus saya dalam keadaan koma setelah operasi pengambilan rahim. Itu komanya 2 minggu. 2 minggu koma, semua keluarga tentu aja cemas ya. Dan ibu saya datang, kemudian bisa ke Belanda dengan ayah saya. Dan itulah hari pertama saya bisa buka mata setelah 2 minggu, pada saat ibu saya pertama kali datang ke rumah sakit untuk melihat saya. Jadi datang pagi-pagi ya, karena datangnya pagi, dan langsung ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit oleh Luke gitu. Jadi dia nggak ke rumah dulu, tapi langsung dibawa ke rumah sakit untuk nengok saya. Dan itulah pertama kali saya membuka mata gitu, bisa melihat walaupun belum sadar, tapi itu respon pertama saya bisa buka mata. Karena apa? Karena dahsyatnya doa ibu ya, doa ayah ibu, saya bisa bangun dari koma setelah 2 minggu. Kemudian tentu aja ayah ibu pulang ke rumah, lihat Cinta Cahaya yang sudah ada di rumah. Itu kejadiannya ya, kejadian pada saat sakit. Nah, apa aja yang terjadi pada saat di rumah sakit? Saya sakit, saya koma, saya tidak ada keluarga. Yang saya hanya kenal adalah Hani dari pihak saya ya, terus dari pihak Luke ada namanya Claudia, temennya, sama Sandra. Sandra tidak tinggal di Rotterdam, tapi Claudia tinggal di Rotterdam. Dia yang kadang-kadang nengok saya. Juga Hani dan suaminya Mike. Itu yang nengok saya karena saya baru kenal mereka aja. Oke, balik lagi ke cerita saya. Ini maaf ya, ceritanya kayaknya ngalilir gitu ya. Saya juga bingung harus cerita gimana gitu. Oke, pada saya di rumah sakit, saya nggak sadar. Saya cuman sekali ketemu Cinta Cahaya, diliatin waktu pertama, terus nggak sadar. Dan kemudian beberapa kali operasi bikin saya tidak bisa kayak ibu-ibu normal lainnya ya. Oke teman-teman, ceritanya dilanjutkan dan saya masih tidak mengerti apa yang akan saya ceritakan sesungguhnya. Jadi oke, kita cerita tentang keadaan saya di rumah sakit dan keadaan Cinta Cahaya di rumah sakit. Siapa yang mengurus mereka dan apa yang terjadi dengan saya. Akhirnya rahim saya dikeluarkan. Kapan itu kejadiannya? Saya baru lihat-lihat lagi, ini catatannya. Ternyata pada tanggal 5 bulan Agustus. Cinta Cahaya lahir tanggal 26 Juli dan rahim saya diambil tanggal 5 bulan Agustus. Jadi berapa hari ya? Jadi 10 hari setelah melahirkan, rahim saya diangkat karena kondisi saya yang semakin tidak menentu ya. Jadi setelah operasi pengambilan bayi sekali, hari pertama, hari kedua dioperasi lagi untuk mengeluarkan darah, hari ketiga juga dioperasi lagi, dan kemudian kondisi saya itu drop seluruh badan saya, sehingga saya baru bisa bangun beberapa hari kemudian. Katanya 3 hari dibikin tidur ya, itu koma, tapi force koma itu ditidurkan gitu ya, untuk menstabilkan keadaan saya. Setelah itu, setelah saya bisa bangun, ternyata saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik pikiran saya, dan saya dinyatakan kena delirium. Itu delirium katanya stres akibat operasi yang bertubi-tubi gitu. Jadi ngomongnya ngaco, terus saya itu tidak menganggap bayi saya ada. Jadi kayak blue apa ya namanya ya, yang setelah melahirkan itu apa namanya,
Kok jadi lupa? Tapi bukan itu. Jadi karena banyaknya pengaruh obat-obatan delirium ya, terlalu banyak painkiller, jadi penahan rasa sakit kan, dikasih morfin juga untuk ngilangin rasa sakit, jadi ngomongnya ngaco, jadi banyaknya berhayal terus, banyak ngomong ke orang-orang itu marah gitu, terus jadi kayak orang gila lah gitu. Saya banyak ngemarahin dokter, terus ngomong yang nggak bener juga ke lu, kayak oh saya begini-begini, karena itu ada di pikiran saya gitu. Jadi eh, kayak bener-bener terjadi, ternyata enggak gitu. Saya bilang itu si dokter ini melakukan ini ke saya gini gini gini, padahal itu tidak terjadi gitu. Jadi mengucapkan sesuatu yang tidak benar karena pikiran saya itu dipengaruhi oleh morfin terlalu banyak, terus kondisi saya yang tidak tidak bagus gitu ya. Bisa berkomunikasi tapi nggak nyambung gitu. Si A ngomong gini, dokter nanya gini, saya jawabnya nyeritain ada apa sih, ada binatang inilah katanya sih. Saya sampai inget, tapi saya sampai inget bener loh. Saya bilang itu ada semut besar sekali gitu. Terus saya bilang, dokter kenapa kamu marah-marah, padahal enggak. Jadi saya tuh sering marahin dokter, marahin suster juga, bilang kenapa kamu begini-begini, padahal si dokter tuh tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi ngomongnya ngaco tuh, si dokter tuh kadang-kadang ngeliatin saya gini, terus saya kalau pada saat kondisi saya kayak gitu ya kan, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, gerak juga nggak bisa, tapi pikiran saya tuh saya bilang gini ke dokter, dokter kamu ngapain lihat-lihat saya katanya. Terus pernah suatu saat saya marahin dokter karena look itu eh, untuk biar ada koneksi dengan saya ya. Jadi si foto Cinta Cahaya itu ditempel di depan saya gitu. Jadi kayak pakai buat, kalau kita di piano kan ada lais buat baca note ya. Nah, disimpan di situ terus ditempel di situ. Jadi si foto Cinta Cahaya itu besar. Jadi saya tuh pingin itu dideketin fotonya gitu. Terus si dokter tuh bilang gini, oh ini anak kamu ya, cantik katanya gitu, kata dokter. Terus saya bilang, ya iyalah cantik. Terus eh, tapi saya tuh bilangnya kayak kok dokter ngehina anak saya gitu, padahal nggak bener. Terus ada suatu hari, pada saat saya udah ya dalam keadaan delirium itu ya, perawat itu bilang nanti anak kamu itu akan datang nengok ke sini katanya. Terus saya bilang, kamu kenapa ngomong-ngomongin anak saya? Loh, emang kamu nggak mau ketemu anak saya? Anak kamu, kata si perawat tuh. Saya bilang ini, kan kamu tahu anak saya meninggal gitu. Jadi dalam pikiran situ ada momen bahwa amit-amit ya. Jadi Cinta Cahaya itu nggak ada gitu. Saya tidak bisa melahirkan dan mereka meninggal gitu. Jadi di pikiran saya tuh ada kayak gitu. Terus kayaknya dokter memahami yaitu saya kena delirium gitu, jadi ngomongnya ngaco, pikirannya itu kemana mendi gitu. Itu pada saat setelah saya bangun yang di dikomakan yang 3 hari itu ya, dan tidak membaik, kemudian harus operasi pengangkatan rahim. Dan setelah pengangkatan rahim itu malah tidak baik ya. Jadi saya tidak bisa berkomunikasi lagi setelah itu ya, setelah pengangkatan rahim gitu, baru lama ya. Dan apa yang terjadi dengan anak-anak dan bagaimana dengan Luke itu ya, yang terjadi, Luke tiap hari kirim email ke keluarga, memberitahu kondisi saya, CO2 saya berapa, terus keadaan medis saya gimana gitu. Luke tulis di email ini, jadi saya bisa membaca kembali apa yang terjadi dengan saya. Terus dokter juga mempersiapkan Luke bahwa akan kehilangan saya. Jadi itu katanya momen dalam hidup Luke yang sangat tidak menyenangkan pada saat dia dipanggil ke ruangan dokter. Kepala nggak tahu kepala Sofia atau kepala, karena saya
berada di Erasmus itu berbagai afdeling ya, beberapa bagian. Ada bagian torak gitu ya, rangka gitu, karena pernah dirawat di sana. Ada pernah di bagian paru-paru juga gitu. Nah ini sama kepala Erasmusnya dipanggil ke ruangan dan bilang ke lu, kamu harus mempersiapkan diri untuk kehilangan istri kamu. Kamu harus mulai memikirkan apa yang akan kamu lakukan untuk kedua anak kamu. Terus kamu harus memanggil keluarga saya di Indonesia untuk datang ke Belanda. Karena saya dalam keadaan kritis dan kemungkinan tidak akan bisa tertolong lagi gitu ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan Luke. Terus Luke tidak terima itu, dia sangat marah sekali dengan dokter itu. Karena dia tidak siap gitu untuk mendengar semuanya. Jadi dia sangat marah dengan dokter itu, dan dia harus telepon kakak saya ya untuk mendatangkan orang tua saya ke sini gitu. Itu yang terjadi. Terus dia juga meminta ibunya untuk datang ke Belanda karena ibunya di Portugal. Kalau ibunya tidak datang, jadi ibunya itu datang untuk membawa Cinta Cahaya keluar dari rumah sakit. Karena si dokter itu Luke dikasih 2 kemungkinan, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan kalau misalkan kamu tetap ke rumah sakit, siapa yang akan mengurus Cinta Cahaya? Karena Cinta Cahaya itu udah 1 bulan berada di rumah sakit. Kalau lebih dari 1 bulan atau beberapa hari lah, saya nggak tahu ya, Cinta Cahaya itu akan diberikan kepada orang tua foster parents ya namanya. Jadi orang tua yang akan mengurus Cinta Cahaya karena orang tuanya dinyatakan tidak mampu untuk mengurus Cinta Cahaya. Terus Luke bilang, ya saya akan memilih mengurus Yayang daripada mengurus si kembar, karena kan saya lagi kritis gitu ya, jadi dia tidak bisa ngurus anak-anak. Nah itu jadi akan diberikan kepada orang lain ya, jadi orang lain yang mengurus sampai Luke mampu untuk mengurus anak, atau saya gitu. Sedangkan dua-duanya kan tidak mampu, karena Luke harus memilih ya. Luke saat itu harus memilih apakah akan mengurus saya atau mengurus si Cinta Cahaya. Luke kata Luke, saya ngurus Yayang dan saya akan memikirkan siapa yang mengurus anak saya gitu. Jadi dipanggillah ibunya untuk membawa Cinta Cahaya keluar dari rumah sakit. Itu diperbolehkan, dan Cinta Cahaya dalam pengawasan ibunya Luke gitu. Jadi yang bertanggung jawab pada saat itu adalah ibunya Luke, karena Luke mengurus saya gitu. Luke bertanggung jawab mengurus saya di rumah sakit ya, bolak-balik gitu ya. Jadi pagi sampai malam dia baru pulang lagi ke rumah. Itu yang dilakukan setiap hari. Nah, bagaimana dengan pekerjaannya? Pada saat melahirkan, Luke cuti 1 minggu. Tapi ternyata kan sesuatu terjadi dengan saya. Terus kata bosnya, ya ambillah beberapa hari lagi cuti atau selama yang kamu bisa. Tapi ternyata sebulan lebih tidak membaik. Akhirnya kantornya memutuskan membuat Luke sakit gitu. Karena kan kalau cuti-cuti aja nggak bisa ya. Jadi dibuatlah surat atau keputusan Luke dinyatakan sakit. Sakit itu dalam artian karena mengurus istrinya. Luke-nya sehat, tapi dia dikasih sick melden gitu dari kantornya. Ya dia cuti karena sakit gitu. Karena sakit jadi tidak bisa masuk kerja. Nah, aturan di Belanda itu sick melden itu kalau lama-lama kan akan diperiksa juga oleh badan pemeriksa dari pemerintah atau dari pihak-pihak terkait gitu ya. Apakah betul si orang ini sakit? Jadi akan ada laporan atau dicek ya. Lu harus konsekuensi itu kan dibikin sakit oleh kantornya. Tapi lu akan jujur
pada saat dia dipanggil oleh dokter yang akan memeriksa dia ya saya sehat sebetulnya. Yang sakit itu adalah istri saya. Terus dia memperlihatkan kenapa kantornya memutuskan membuat dia sick melden. Sick melden itu ya cuti sakit gitu ya, atau apa ya, ya itulah sick melden namanya, karena saya yang sakit gitu, karena istrinya sakit, terus dia tidak bisa bekerja, tidak bisa berkonsentrasi di tempat pekerjaannya, makanya dibuat sick melden. Terus dia harus mengupdate status bagaimana keadaan saya gitu. Terus ya itulah, jadi Luke dibikin sick melden dan tetap digaji gitu ya. Perusahaannya baik sekali gitu ya, dimana Luke bekerja, semuanya sangat ingin tahu dengan keadaan saya gitu selama saya sakit. Jadi beruntung Luke tempat kerjanya bagus gitu ya, semua berempati gitu, kasih dukungan untuk Luke. Dan setelah saya pulang juga ini ya, tentang Luke sakit gitu ya, setelah saya ada di rumah juga, Luke masih dinyatakan sakit karena harus merawat saya. Terus kemudian kerja di rumah hanya sehari 2 jam gitu, terus meningkat 4 jam setelah saya di rumah itu ya, karena harus mengurus anak juga kan. Sampai pada akhirnya dinyatakan saya sembuh dan Luke kembali kerja. Oke, saya sakit, Luke tidak bekerja, anak-anak tinggal 1 bulan di rumah sakit, dan perawatnya ini ada buku-buku ya, catatan perawat setiap hari tentang Cahaya dan Cinta. Ini buku punya Cahaya, yang ini buku punya Cinta. Ditulis setiap hari siapa namanya Cinta, lahir tanggal berapa, berat badan berapa, panjang berapa. Ini ada di sini catatannya dari Erasmus. Terus setiap hari si perawat itu tulis surat, jadi kayak buku diary ini kayaknya. Live Cinta, nih bisa dibaca. Ini hari pertama ya. Terus hari kedua ini siapa nama ininya, perawatnya yang nulis. Ini apa yang terjadi. Tuh, ini pada hari pertama Cinta lahir, ini pakai baju ini ya, dipakein baju ini. Terus dikasih minum pertama berapa mili, dikasih tahu. Ini yang nulisnya itu adalah perawatnya. Ini hari kedua, terus di botolnya ini catatan pihak rumah sakit. Jadi ini buku diary yang bukan ditulis saya, tapi ditulis oleh perawat setiap harinya. Ini buku buat Cinta, dan ini buku buat Cahaya. Ini Cahaya. Ini Cahaya ya, lahirnya Cahaya hanya 2 kilo 120 gram. Cahaya lahirnya segitu. Terus ini hari keberapa, loh, lagi nyusuin si perawat. Terus ini lagi mandi, di foto juga ya sama perawatnya. 31 Juli. Terus ini sampai tanggal 6 Agustus. 6 Agustus diliatin. Oh, ini udah naik katanya, jadi 2 kilo 180 gram. Setelah berapa hari? Setelah 10 hari ya. 10 hari naiknya cuma 50 gram. Ini bagus katanya. Catatannya terus udah naik jadi 45 mili minumnya per harinya. Semuanya catatannya lengkap dari dokternya, dari pihak rumah sakitnya. Nah, kemudian setelah tanggal berapa ini terakhir ya, ini catatannya terakhir tanggal 6 Agustus. Ini
nama perawatnya Amber. Dikit Knuffel van Amber. Tanggal ini hari terakhir tanggal 7 Agustus dia dipindahkan ke tempat lain, ke afdeling lain, jadi ke ruangan lain, jadi bukan bayi lagi mungkin karena akan mengganggu bayi-bayi yang lain mungkin. ini dikasih catatan juga. Nah, ini tuh udah segede gini nih tanggal 9. Halo Kayla, ini Kayla itu namanya Cahaya ya. Namanya Kayla Cahaya. Nah, ini si Kayla, si Cahaya nilai udah beberapa hari. Semua, terus ini lihat sama-sama di sini disimpan berdua. Di foto-fotonya semua ada. Ini berapa kilo? 2 kilo 570. Ini bagus ya, pakai gambar tempel juga. Catatan si perawat-perawatnya. Tuh, udah Live Cahaya tanggal 18 Agustus 2009. Ini terakhir catatan si perawat. Jadi mungkin setelah tanggal 18 Agustus dia dibawa pulang oleh Angela ya. Angela itu ibunya Luke. Jadi dibawa ke rumah karena tinggalnya di Portugal. Ya nggak bisa dibawa ke Portugal lah. Tetap di Belanda dan tinggal di rumah kami gitu. Jadi Angela lah yang merawat Cinta Cahaya setelah dari rumah sakit, dan Luke masih mengurus saya di rumah sakit, tiap hari tunggu saya, tiap hari komunikasi dengan dokter. Itu semua dilakukan Luke untuk kami semua, dan itulah waktu-waktu yang paling stres buat dia ya. Kayak begitu. Terus ibu saya datang ibu saya lahir ke Belanda. Nah, teman-teman, karena saya tidak tahu akan seperti apa vlog saya kali ini ya, menceritakannya awalnya saya mau singkat, cepat gitu. Tapi karena masih meraba-raba juga beserta dengan apa yang terjadi, terus sampai lihat catatan. Jadi kayaknya cerita kali ini nggak terlalu banyak memberikan share secara terperinci gitu ya, dari awal sampai akhir saya bisa keluar dari rumah sakit. Tapi yang jelas saya dinyatakan mengalami keajaiban yang luar biasa dengan apa yang terjadi dengan saya. Saya datang ke rumah sakit dengan sehat walafiat. Begitu melahirkan ternyata ada sesuatu yang terjadi dengan badan saya. Kehilangan banyak darah hingga saya koma selama, yang pertama itu dibuat koma untuk membuat saya stabil. Terus kemudian saya mengalami delirium dengan banyak, karena terlalu trauma. Itu namanya delirium itu yaitu trauma akibat operasi yang berturut-turut gitu. Jadi badannya trauma, pikirannya trauma, mengakibatkan saya ngaco dalam pikiran akibat obat-obatan ya, dan juga keadaan gitu habis melahirkan. Jadi bukan blues, baby blues gitu ya, itu lain katanya. Saya tidak, Luke mengira saya mengalami baby blues, tapi itu karena delirium akibat trauma yang bisa terjadi, penyebabnya banyak gitu ya, dan saya terjadi karena 3 kali operasi berturut-turut. Kemudian saya harus operasi lagi, pengangkatan rahim setelah beberapa hari kemudian, dan keadaannya itu tidak bertambah baik tapi malah bertambah buruk gitu ya. Tapi keajaiban terjadi setelah orang tua saya berhasil datang ke Belanda ya. Dan tentu aja keajaiban itu karena ada campur tangan dari Allah ya. Kalau misalkan tidak ada campur tangan dari Tuhan, seperti perkiraan dokter, saya itu akan meninggal ya pada saat itu gitu, karena sudah dalam keadaan kritis. Terus menurut kakak saya juga, katanya saya ada momen saya itu dibantu pompa buat ini kembali
bernapas kembali. Itu juga katanya ada momen tersebut katanya. Kakak saya yang cerita karena Luke nelfon ya. Saya dalam keadaan kritis dan dinyatakan hilang gitu. Apa aja yang terjadi dengan diri saya pada saat koma mungkin nanti lagi ceritanya, karena kalau misalkan saya sekarang ini cerita ini dipaksa untuk cerita ya, untuk mengingat-ingat ini tuh sebenarnya pikiran saya tuh agak-agak, ngomongnya juga agak-agak ngaco, kemana medi lah istilahnya, karena ingat lagi zaman dulu. Terus pada saat sakit gitu ya, banyak kejadian gitu kan. Kalau di rumah sakit itu tuh saya tuh bener-bener yang nggak bisa melek juga susah. Ada orang aja pas kalau misalkan Luke datang gitu ya, terus bawa cinta cahaya aja saya juga tuh capek. Terus kadang-kadang pingin cepetlah mereka pergi gitu, karena saya ingin tersenyum tapi nggak bisa gitu. Terus tangan aja sulit digerakkan. Terus setiap hari dibantu fisioterapi untuk bisa kembali. Itu setelah pulih, setelah ada orang tua ya. Tapi semangat hidup saya itu katanya paling kuat menurut dokter gitu ya. Jadi itu keajaiban yang terjadi dengan saya bisa bangun kembali setelah 2 minggu koma. Terus walaupun tidak baik, tiba-tiba baik gitu, tapi keajaiban gitu karena bisa bangun lagi dan sehat. Nah, yang menjadi catatan dokter hingga saat ini adalah kenapa saya tiba-tiba bisa sakit gitu. Terus kenapa tiba-tiba saya bisa sehat. Setelah saya keluar dari rumah sakit, itu keadaan setelah 2 bulan ya, itu juga saya memaksa gitu. Entah kenapa gitu ya, saya itu bisa memaksa para dokter untuk pulang ke rumah, padahal awalnya tidak diizinkan gitu. Tapi dokter kan katanya nggak mungkin lah saya bisa memaksa dokter, tapi karena sampai pingin pulang gitu, pingin pulang ke rumah, akhirnya dokter mengizinkan saya. Pada saat saya pulang ke rumah, itu ada 2 suster yang dua kali dalam sehari suster datang ke rumah untuk mengecek semua, karena kan saya itu dibolongin ya ini ya untuk napas ya. Itu kan baru ditempelin, baru diangkat, dicabut alatnya buat bernapas tuh dari sini ya gitu. Jadi namanya apalah pokoknya, yang para suster, para perawat mungkin tahu itu namanya. Ini di sini masih ada bolongnya ya, bekas nggak dijahit, itu nutup sendiri katanya. Si bolongnya di plakban gitu. Jadi di beberapa minggu setelah di rumah tuh masih diplakban. Nah, yang harus membersihkan dan membuka dan mengganti itu dokter perawat. Jadi sehari 2 kali diganti gitu ya, sehari 2 kali, pagi dan malam. Terus dia ngasih obat. Itu berlangsung beberapa bulan gitu. Si si perawat datang. Terus dokter Hausat datang seminggu sekali. Awalnya pernah seminggu 2 kali gitu, tapi jadi seminggu sekali hingga beberapa bulan. Fisioterapi datang seminggu 2 kali. Terus nanti setelah beberapa bulan kemudian seminggu sekali. Sampai akhirnya setelah 9 bulan saya tuh bisa jalan gitu. Padahal ya, waktu saya bangun dan pulang akan dokter tuh kan datang ya, terus ngobrol dengan kita. Kamu itu akan duduk di kursi roda, kamu itu akan dibantu nafasnya, jadi akan bawa kayak kursi yang buat handicap itu ya, pernapasannya dari situ, jadi oksigen atau apa nggak tahu gitu, akan dibantu dengan itu. Kamu tidak akan bisa jalan lagi. Jadi saya tuh udah di treatment bahwa saya itu akan handicap akan cacat gitu seumur hidup. Si dokternya bilang gitu. Tapi ternyata enggak. Saya pulang itu ya
ke rumah nggak dengan kursi roda, ya pakai kursi roda, tapi nggak dengan selang-selang gitu, nggak. Jadi perkiraan dokter waktu saya bangun dan setelah saya dinyatakan akan membaik itu dengan catatan saya tuh akan hidup seperti begitu. Ternyata tidak. Dan hari ini saya bisa ngomong, bisa segala mengikuti apa yang orang normal lakukan. Itu kan mujizat gitu. Yang terjadi waktu saya sakit itu, saya punya ini catatan dari si dokter itu. Setiap hari itu saya dikunjung itu bukan 1, 2, 3 dokter, tapi belasan dokter bisa datang ke tempat saya itu dengan dokter yang berbeda gitu. Tiap hari itu dokter ini datang, dokter ini datang. Semua itu karena mereka itu pikir kok bisa gitu, orang yang sakit parah yang udah di menurut catatan medis itu tidak akan bisa hidup normal lagi, kok masih bisa hidup gitu ya. Saya berhubungan setelah saya bisa berkomunikasi dengan beberapa perawat itu setiap hari halo, katanya Mevrouw itu, mereka nggak manggil yang enggak, tapi Mevrouw katanya, jadi Mevrouw Neville karena namanya Luke gitu ya, nama belakang Luke, manggilnya itu selamat pagi atau apa. Kita ngomong dalam bahasa Inggris karena saya totally nggak bisa ngomong bahasa Belanda, kita ngomong bahasa Inggris. Kamu adalah pasien, ada ya perawat bilang, kamu adalah pasien yang paling kuat yang pernah saya rawat selama 25 tahun saya jadi perawat di Erasmus. Jadi itu dia ada perawat tua ya, perempuan. Kamu adalah pasien yang paling kuat yang pernah saya rawat. Terus dalam 25 karir saya sebagai perawat, ini adalah kasus yang pernah saya temui gitu. Kasus aneh gitu ya, bisa sakit seperti ini. Terus ada perawat yang merawat saya awal, terus dia liburan sebulan nggak kerja, balik lagi saya masih ada di situ. Kata dia bilang, ya ampun, kamu masih ada di sini gitu, masih ada di sini, harusnya kamu udah keluar gitu. Tapi saya seneng kamu semakin baik gitu. Jadi perawat itu yang bikin saya bisa berkomunikasi dengan baik itu, yang ngobrol dengan perawat tiap hari. Tapi saya nggak bisa ini ya, cuman mendengarkan mereka aja, nggak bisa ngomong balik gitu, karena kan komunikasi aja susah ya. Terus yang saya bisa lihat itu ya, yang saya ingat waktu di rumah sakit itu, si perawat itu pakai sepatu kan, yang pakai sepatu kayak korok gitu ya, kayak sepatu sandal gitu. Jadi cuman pakai kaos kaki, terus sepatunya tok tok gitu, kayak pantopel, kayak kelong. Nah itu kayak kelong tuh bentuknya kayak gitu tuh. Yang saya inget tuh mereka itu semuanya pakai sandal kayak gitu. Tuh saya bilang, kenapa itu para perawat pakai sandal kayak gitu ya, aneh. Terus saya bilang, andaikan saya bisa berdiri gitu, hanya pingin sekali aja saya berdiri, karena selama di rumah sakit 2 bulan itu saya tuh nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa, karena kan lemah kan. Jadi pulang ke rumah ke Indonesia, pulang ke rumah pun saya tuh nggak bisa berjalan gitu, tapi tetap pingin pulang gitu, pingin pulang ke rumah. Jadi terapinya itu lama ya, sampai berbulan-bulan. Dan apakah saya selesai setelah pulang ke rumah? Enggak, saya tetap harus ke Erasmus untuk kontrol segala macam, ke Erasmus bolak-balik, terus kontrol Cinta Cahaya juga gitu ya. Semuanya dilakukan selama berbulan-bulan. Alhamdulillah saya punya Luke yang sangat itu luar biasa ya, take care pada saat saya sakit. Tadi saya bilang, Luke, saya itu pernah ke Afdeling apa aja waktu di rumah sakit, karena yang saya ingat itu adalah Sofia dan Torak. Terus kata Luke, enggak, kamu ada di IC care ya, terus ada high care, berbagai macam. Terus dia gini aja katanya, yang kayaknya itu masa sulit
terberat dalam hidup saya gitu. Jadi ya pada saat kamu sakit gitu ya harus menghadapi situasi. Jadi ya seorang bapak muda harusnya menyongsong hidup dengan 2 anak kembar dan saya gitu ya, tapi dihadapkan begitu lahir saya sakit parah gitu. Kemudian beberapa hari kemudian kata dokter itu saya tuh kena racun poison blood. Ini ya. Ini di sini baru ketahuan katanya saya itu ada poison dari blood product yang dikasihkan, kan kehilangan banyak darah, jadi saya itu diberi namanya blood product. Jadi saya nggak ngerasa ditransfusi ya, saya nggak tahu, tapi mungkin disuntikan atau apa itu blood product itu namanya. Mungkin para para perawat di Belanda mungkin tahu apa namanya, apa itu maksudnya blood product. Produk yang membuat apa ya, darah ya, memproduksi darah gitu. Artinya itu saya dapat racun dari situ katanya. Yang kenapa pada saat dikasih itu badan saya bereaksi. Setelah dari rumah sakit ya, keluar rumah sakit, saya juga harus menjalani tes darah dengan ahli darah. Jadi berbagai macam dokter ya, setelah harus ke jantung, harus ke paru-paru ya tentu aja ya, karena nggak bisa bernapas itu karena paru-parunya rusak katanya. Terus harus latihan paru-paru, jadi diperiksa segala macam. Setiap ke rumah sakit di CT scan, diambil darah, beberapa tube sampai 15 tube juga ada gitu. Jadi masuk adweling ini. Jadi kalau kata orang, oh saya diambil darah 5 tube gitu ya. Kalau saya tuh ada sampai 15, 11 itu normal gitu. Jadi udah biasa. Kayaknya udah si darahnya udah diambil itu udah sering gitu kalau periksa. Itu bertahun-tahun setelah saya sembuh ya, itu masih diperiksa. Kemudian pihak Erasmus bilang saya sudah sembuh dan dihentikan, hanya pindah ke tetap long artnya harus ada ya. Saya ditangani di San Francisco. Kemudian 5 tahun lalu juga masih saya kayaknya periksa ke San Francisco ini ya, masalah paru-paru. Nah, waktu tahun lalu saya ditelepon oleh dokter dari Erasmus, mungkin ada di emailnya, saya harus ngecek dulu siapa namanya, dari Erasmus. Bilang katanya, yang kamu mau nggak diambil lagi untuk mengisi kuesioner dalam penelitian, karena kasus kamu itu sebetulnya masih dalam penelitian rumah sakit Erasmus. Kenapa bisa seperti itu, terus bisa sembuh total gitu seperti sekarang. Kasus kamu itu adalah kasus yang rare ya, jadi aneh, ajaib, mukjizat gitu, nggak tahu apakah kamu mau gitu ya. Jadi saya menandatangani pernyataan bahwa kasus saya itu akan disimpan lagi di rumah sakit hingga 25 tahun mendatang. Jadi akan diadakan penelitian lagi gitu. Terus kasusnya akan disimpan sampai 25 tahun mendatang. Waktu tahun kemarin ya ditelepon lagi. Jadi misalkan jika si Erasmus membutuhkan saya untuk bercerita atau memeriksa badan saya bersedia. Terus kata saya ya, untuk penelitian dan untuk kemajuan obat-obatan gitu ya, karena kan harus mendapatkan harus diteliti kan, saya bersedia gitu. Sebetulnya Luke nggak bersedia karena kata Luke itu kan memakan waktu gitu ya buat kita, terus katanya nginget-nginget lagi kayak yang dulu gitu ya, terus kamu diperiksa ini itu lagi gitu. Tapi kata saya nggak apa-apa kan, itu demi kesehatan saya juga gitu. Jadi tahun kemarin saya ditelepon lagi, terus tanda tangan bahwa kasus saya akan disimpan lagi untuk 25 tahun ke depan dan dijadikan penelitian.
tahun 2009, waktu 2 bulan setelah saya keluar dari rumah sakit ya, saya keluar dari rumah sakit sekitar bulan Oktober gitu ya. Jadi saya masuk Juli, awal Oktober baru bisa keluar dari rumah sakit. Ini 2 bulan lebih ya, ya 2 bulan lebih ya. Terus pihak rumah sakit Erasmus bikin artikel tentang saya, jadi seperti apa saya kini gitu ya. Mereka nelpon lagi terus minta foto-foto saya, terus kata dokter, kamu amazing sekali bisa kayak begini gitu ya, bisa sehat udah bisa berdiri gitu, karena kan saya difoto pada bulan Desember berdiri gitu ya, terus sambil pegang Cinta Cahaya. Itu foto yang dikirim ke dokter di Erasmus. Terus katanya dibuatin artikel. Ternyata beberapa bulan kemudian, waktu saya naik bis dengan si kembar mau ke musola ya, waktu itu ya mau ikutan Lebaran, pas di bis ada orang Indonesia nanya, kaget gitu ngeliatin aja, terus langsung bilang, maaf ibu orang Indonesia katanya. Pertamanya dia ngomong bahasa Inggris, tapi kemudian pada saat saya bilang ya Indonesia, langsung kita ngomong bahasa Indonesia. Saya kenal kamu katanya. Hah, dari mana? Dari majalah. Di Erasmus, ternyata dia itu S3 di Erasmus di bagian laboratorium untuk virus-virus gitu. Jadi dia mempelajari virus atau apa gitu ya, saya nggak tahu. Terus katanya kasus saya ini didiskusikan di berbagai kelasnya dia gitu. Jadi ada kasus orang Indonesia begini, nggak tahu ya apakah disebutkan orang Indonesia atau gimana, tapi kasusnya itu menjadi PR buat mereka. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi balik lagi, apa yang terjadi dengan saya, menurut saya itu adalah keajaiban dan miracle dari Tuhan gitu ya, dari Allah, bahwa saya bisa sembuh lagi. Apa yang terjadi saya tidak tahu, dan apa yang terjadi pada diri saya pada saat saya meninggal, amit-amit. Astagfirullahaladzim. Pada saat saya koma, mungkin diceritakan lain kali ya. Tapi yang terpenting saya sehat ya. Pada saat koma saya pernah bermimpi atau seperti kenyataan bahwa saya pernah dikuburkan juga, ditungguin dengan makhluk yang mungkin malaikat dan menunggu saya untuk pergi. Ada di lorong yang kata orang katanya, kalau misalkan kalau di film-film ya diangkat arwah itu akan putih seperti apa. Tidak, saya tidak mengalami itu putih atau apa, tapi saya mengalami bahwa pada saat itu saya di tempat yang dingin sekali, terus gelap, sepi, dan menakutkan gitu. Jadi beda dengan yang seperti kayaknya putih atau gimana, enggak, saya dingin gitu, terus sepi, ada orang yang nungguin saya, terus saya tahu bahwa ini Pak saatnya akan pergi. Itu ada, tapi tenang gitu, tenang. Yang ngedongin juga tenang, terus senyum. Itu ada gitu, tapi nggak putih, nggak melalui lorong terus masuk ke awan, nggak seperti itu, nggak. Tapi lorong hitam. Udah ya, pokoknya menakutkan. Terus selama koma juga saya ini ya mengalami berbagai macam mimpi lah, apa yang saya lihat gitu. Dan yang paling aneh lagi, saya pernah tiba-tiba dalam impian saya itu, nggak tahu pada saat koma atau apa, saya itu mimpi ponakan saya yang paling besar datang nengok saya, tapi dia cuman ngasihin tangannya aja, terus kita itu kayak ada di jembatan yang berbeda gitu. Jadi saya lihat di situ, saya lihat di sini, terus kata dia, enggak, saya harus pergi lagi, saya harus pulang ke Indonesia lagi karena saya cuma nengok kamu aja di sini. Terus tapi itu bukan ada di Belanda, di suatu negara lain. Beberapa tahun kemudian saya pergi ke Spanyol dan
saya lihat, oh saya pernah kesini, saya pernah ada di jembatan ini. Nanti saya lihat ke Luke gitu ya, saya nanti ada jembatan kayak gini, terus ada jalan putih kayak gini, terus nanti ada megah di sana lagi dada-dadan. Lu nggak percaya, kamu pernah, kita kan baru pernah kesini, tapi aku pernah lihat kita terus jalan, dan benar itu adanya di apa sih, kota yang masjid kayak masjid Nabawi itu, Cordoba, di masjid Cordoba di situ. Jadi jalannya itu yang menuju ke arah sana. Saya tuh bisa percis menceritakan sebelum Luke lihat, dan saya juga lihat. Jadi ya ampun, Masya Allah, saya pernah lihat sesuatu yang belum pernah saya lihat gitu. Itu dengan keponakan saya gitu. Jadi saya pingin kalau keponakan saya sini, saya pingin bareng ke sana gitu, ke Cordoba lagi, akan memperlihatkan tuh kamu tuh ada di ujung sana, saya ujung di sini, terus kita dadah-dadahan. Saya pingin memperlihatkan sama megah gitu ya ponakan saya ke situ, ke Cordoba sampai sekarang gitu, pingin lihat, pingin memperlihatkan itu. Jadi teman-teman ya, ini mungkin ceritanya kemana-mana ya, tapi saya ingin sharing bahwa di Belanda saya mengalami melahirkan yang tidak menyenangkan karena kemudian sakit dan kita tidak tahu apa sakitnya. Dokter bilang, namanya Dokter Cornet, dari 10 kasus yang pernah ada, dan ini yang dia tangani ya. Dan Dokter Cornet juga yang mengadakan penelitian kembali sekarang ya. Dia itu ginekolog saya ya, ginekolog saya waktu melahirkan. Dia ini nih Dokter Cornet, tulisan Dokter Cornet. Ada Dokter Cornet. Cornet dia orang-orang Belgia ya. Bilang katanya dari 10 kasus yang pernah ada, berarti di dunia atau di Belanda saya nggak tahu, 7 meninggal, 3 akan duduk di kursi roda seperti yang dia prediksikan kepada saya dengan dengan alat nafas, bantu nafas, terus makanan yang akan ditransfer kayak gitu ya. Selama hidupnya akan ada di kursi roda gitu, tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa, dan hanya 1 yang sembuh total, dan orang itu adalah kamu katanya. Dan orang itu adalah kamu. Terus ada perawat yang datang ke rumah, begitu kan, kalau misalkan di rumah itu kan ada buku kayak map gitu ya. Itu semua catatan medis saya ada di situ, itu punyanya dokter ya. Kita juga nggak punya. Begitu saya selesai dengan perawatan, itu si catatannya dibawa lagi sama perawatnya ya. Jadi ada si tebel kayak gitu map ya, terus si pasar kan, kalau misalkan perawat tuh kadang-kadang yang datang tuh lain-lain ya. Pas yang pertama dia suka baca dulu, terus kata gitu, oh no katanya, seperti baca horor, kisah horor kata dia. Hah, katanya, aku akan merawat pasien ini, tapi kok kamu bisa ketemu, bisa senyum, bisa apa gitu, sedangkan di catatan medisnya menyeramkan sekali gitu. Kata dia, katanya kayak baca horor. Terus ya dokter itu juga yang di Sofia, yang saya ingat ya, yang tua, perawat tua itu, dalam 25 tahun dia sebagai perawat baru menemukan kasus seperti saya katanya. Ya gitulah. Oke, segini aja dulu, mungkin lain kali ya kalau ada orang yang mau tanya boleh. Seperti gimana ini, nggak bisa lagi cerita kayak gimana karena ini udah lama lagi, panjang durasinya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti, dan ngomongnya rada-rada ngaco karena saya kan sebetulnya bukan orang yang bisa bercerita gitu. Saya bisanya hanya lebih enak menulis daripada ngomong. Keadaan ini pernah saya tulis di blog saya, namanya The Day of Yayang. Judulnya Tragedy of Giving Birth ya. Nanti akan saya share juga di
kolom description. Jadi kalian bisa baca itu semua kejadian yang saya alami gitu. Kapan dan berapa liter, mungkin saya harus baca lagi, darah yang habis gitu waktu saya pendarahan. Dokter yang merawat saya banyak, terus setiap hari katanya mereka berdiskusi apa yang terbaik untuk saya yang akan dilakukan. Bukan 1 atau 2, bahkan 17 dokter pernah diskusi bareng-bareng untuk memeriksa kasus saya. Dan dari katanya ada 17 dokter yang ada di Erasmus itu, dokter paru-paru menyarankan saya harus ganti paru-paru, tapi hanya 1 yang menentang. Dan dokter yang menentang itu datang ke saya dan menceritakan apa yang terjadi. Katanya saya adalah dokter yang menolak kamu ganti paru-paru, katanya. Inilah saya, dan dokternya perempuan. Terus saya juga ketemu dokter jantung, terus fisiolog. Fisiolog itu sampai beberapa orang ya, karena katanya pikiran saya itu kurang stabil ya, karena kan ada trauma gitu. Terus punya dokter gizi juga, jadi harus makan apa. Jadi itu dokter gizi itu untuk perawat yang menangani saya di rumah gitu. Jadi di rumah tuh saya makannya ini, mereka yang menyediakan. Ya itulah tapi saya ternyata bisa hidup normal, bisa merawat si kembar. Alhamdulillah mereka tumbuh jadi anak yang insya Allah solehah ya. Walaupun sekarang lagi ABG, tapi mudah-mudahan nanti emosinya anak-anak kan kadang-kadang nggak kayak sekarang dalam keadaan tidak mau di video. Kadang-kadang saya masih ayo dong bikin vlog bareng, nggak mau gitu ya. Tapi mereka adalah anak-anak yang baik, alhamdulillah. Saya bisa bersyukur saya punya orang tua yang sangat mendoakan, keluarga semua, tetangga juga semua. Katanya sampai waktu saya sakit itu setiap hari itu ada pengumuman dari dari masjid pakai toa, katanya mohon kesembuhan anaknya Bapak Oka, Ibu Oka di Cibiru ya, sambil di setiap setelah azan itu ada orang yang berdoa. Itulah yang terjadi dengan saya. Jadi teman-teman, terima kasih yang udah mau mendengarkan pengalaman saya melahirkan. Dan saya sehat gitu, itu mukjizat yang harus disyukuri. Terima kasih yang sudah melihat, yang sudah mendengar hingga akhir. Mungkin nanti kalau tanya jawab bisa di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Dah.